Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Penasaran juga mengikuti keputusan dari Presiden Prabowo tentang adanya pemberian amnesti dan abolisi terhadap dua terdakwa yang sudah diputus di pengadilan. Adapun kedua terdakwa itu adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dan juga Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Yang membuat kami menjadi penasaran dan bertanya-tanya itu adalah terkait dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan juga pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Nah, mungkin di antara kita tentu banyak juga yang tidak paham, yang belum pernah mendengar, atau mungkin pernah mendengar tapi tidak secara detail mengetahui. Nah, kami sendiri terus terang pernah mendengar ini namun tidak begitu mendalami. Nah, akan tetapi ketika amnesti dan abolisi ini diberikan, lalu kemudian banyak orang memberikan pandangan-pandangannya, maka kami pun akhirnya tertarik untuk coba mengulik dasar dari pemberian amnesti dan gerasi itu didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 yang dinamakan dengan Undang-Undang Darurat Pemberian Amnesti dan Abolisi. Nah, kami ingin coba menyoroti beberapa hal yang kami pun agak penasaran terkait dengan dasar dari pemberian amnesti dan abolisi ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 itu, di dalam pasal 2 itu dikatakan pemberian gerasi di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 itu dikatakan begini: amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Nah, jadi kalau melihat dari sini, ini sebetulnya adalah pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana itu sebelum 27 Desember tahun 1949. Nah, tentu menjadi pertanyaan bagi kami, nah, apakah relevan pemberian abolisi dan amnesti ini kepada dua terdakwa, yaitu Hasto Kristianto dan Tom Lembong? Itu mungkin yang pertama yang menjadi rasa penasaran dari kami. Lalu yang kedua, dikatakan di dalam pasal 4. Kira-kira bunyinya di dalam pasal 4 itu seperti ini, bahwa amnesti itu diberikan untuk menghapuskan segala akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Jadi katakanlah misalnya akibat dari tindak pidana yang dilakukan saat ini kan Hasto Kristianto itu sudah divonis 4,5 tahun. Nah, dengan pemberian amnesti, maka semua akibatnya itu, apakah itu hukumannya, putusannya, dan mungkin kalau ada dendanya, itu hapus, itu ditiadakan. Nah, kan tetapi yang menjadi pertanyaan kami, sekaligus mungkin itu menjadi kebingungan bagi kami lah, katakan, kenapa abolisi ini diberikan kepada Tom Lembong? Sementara di dalam abolisi itu ketentuannya adalah untuk memberikan atau untuk menghapuskan tuntutan, meniadakan tuntutan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana. Sementara tahapan yang terjadi dalam kasus Tom Lembong itu sudah sampai pada putusan. Artinya tuntutan sudah dilewati, tuntutan dari jaksa.
Lalu kenapa diberikan abolisi? Nah, kami berpikir kenapa tidak diberikan saja kepada kedua-duanya ini adalah amnesti. Nah, ini mungkin perlu bagi siapa saja yang concern mungkin bisa menjawab, karena ini juga merupakan satu presiden nantinya kepada masyarakat, atau mungkin semacam satu pencerahan juga kepada masyarakat. Di mana perbedaannya? Karena kalau kami melihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 itu implikasinya berbeda. Artinya latar belakang pemberian itu berbeda. Nah, dua hal itu yang bisa membuat kita menjadi bingung. Dan satu hal lagi seperti ini, tentu kita tidak merasa puas. Masyarakat tentu tidak merasa puas karena ada satu putusan pengadilan yang menurut pengadilan telah terbukti bersalah, sementara kita tahu dari sisi terdakwa, apalagi kita misalnya mendengarkan dari tim pengacara Hasto Kristianto, salah satunya yaitu Bapak Magdir Ismail, mengatakan bahwa tidak ada fakta-fakta yang menguatkan untuk menuduh atau untuk mendakwa kliennya yaitu Hasto Kristianto itu melakukan tindak pidana, mulai dari obstruction of justice, lalu kemudian tindak pidana suap, seperti itu. Nah, ini kan akan menjadi terus-menerus menjadi polemik. Pasti ini akan menjadi polemik. Kenapa menjadi polemik? Karena orang tidak pernah merasa puas, oleh karena di satu sisi hakim menganggap Hasto Kristianto bersalah, sementara di pihak terdakwa, dan itu wajar, mengatakan dia tidak bersalah melalui pengacaranya. Akan tetapi tiba-tiba ada semacam intercept, ada tindakan menyela di sana dengan tindakan presiden. Lalu siapa sebetulnya yang benar dalam kasus ini? Walaupun kita mendengarkan ini demi kepentingan bangsa dan negara, ini demi persatuan dan kesatuan, tetapi bukankah kata-kata ini sering juga kita dengar? Dan kadang-kadang kata-kata ini pun sudah menjadi kata-kata klise, kata-kata kosong. Nah, sebetulnya kalau kami merasa ada baiknya perkara ini diuji saja sampai kepada tingkat yang paling akhir, yaitu tingkatan PK. Walaupun mungkin pihak yang menjalani perkara ini tentu akan berpikir dua kali. Kalau kami sarankan, kalau kami mengatakan dijalani saja, tentu kita punya perspektif yang berbeda mungkin. Tapi demi menguji kualitas dari sebuah perkara dan untuk menjadi presiden ke depan, sebaiknya diuji. Biarlah nanti hakim yang menentukan bersalah atau tidak Tom Lembong atau Hasto Kristianto ini. Jadi kalau seperti ini masih menyimpan 1000 tanda tanya, dan selalu saja orang akan berkata itu tindakan politis. Ya memang, karena keputusan presiden yang memberikan amnesti dan abolisi itu lagi-lagi memang tindakan politis. Jadi persoalan ini tidak akan pernah selesai dan selalu menggantung. Itu yang kami sampaikan tadi. Kami mempunyai rasa penasaran terhadap adanya kepres dari Presiden Prabowo terhadap Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Semoga ini bisa didengar dan semoga ini menjadi pelajaran penting tentunya bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih.